Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar kimia untuk kelas 12 dengan judul Hukum Faraday. Bersama saya, Ibu Trining Puspitaningsih Jatmiko. Sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, rezeki yang halal, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Pada tahun 1834, Mikhail Faraday menemukan fakta bahwa banyaknya perubahan kimia yang dihasilkan oleh arus listrik berbanding lurus dengan jumlah listrik yang dilewatkan. Fakta ini ditemukan sebelum sifat dasar elektron diketahui. Fakta tersebut kemudian oleh Faraday disimpulkan sebagai hukum Faraday. Maka ada rumus hukum Faraday 1. Massa zat yang dihasilkan dalam suatu elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilewati sel elektrolisis tersebut. Oleh karena 1 Coulomb sama dengan Ki sama dengan ampere kali detik, maka hukum Faraday 1 dapat dijabarkan sebagai, nah ini kita punya rumus hukum Faraday 1 ya, W sama dengan E kali F, atau W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Atau kita juga sebutkan berarti F sama dengan I kali T per 96.500. Ini ya, ini jadi dari penjabaran ini. W sama dengan E kali F, terus dijabarkan lagi E kali I kali T per 96.500. Berarti F-nya itu mana? F-nya itu ini ya, I kali T per 96.500. Kemudian kita juga punya rumus Q sama dengan I kali T. Kadang-kadang rumus ini diperlukan dalam pembahasan soal. Dengan keterangan W sama dengan massa zat hasil elektrolisis, satuannya gram, E sama dengan massa ekivalen, yaitu rumusnya AR per bilok. Kemudian T adalah waktu, satuannya detik. Kemudian F sama dengan jumlah muatan listrik dalam Faraday, dan I adalah kuat arus atau satuannya ampere. Hukum Faraday 2. Jika beberapa larutan dielektrolisis bersama-sama dengan memakai jumlah listrik yang sama, maka berat logam yang dihasilkan pada tiap sel sebanding dengan berat ekivalennya. Rumusnya W1 per E1 sama dengan W2 per E2. W adalah massa zat hasil elektrolisis dalam gram satuannya, kemudian E adalah massa ekivalen zat hasil elektrolisis atau sama dengan AR per bilok. Bilok itu sama dengan muatan ya. Selanjutnya kita akan berlatih soal hukum Faraday ya. Soal nomor 1. Berapa gram perak ArAg sama dengan 108 yang dihasilkan di katoda jika arus 10 ampere dialirkan melalui larutan AgNO3 selama 1 jam. Pertanyaannya seperti ini, berarti bagaimana pembahasannya? Maka kita harus tentukan satu persatu apa yang diketahui dalam soal. Yang diketahui yang pertama, kita bisa mengetahui EAg. E itu tadi apa? E itu adalah massa ekivalen, yaitu AR per biloks, AR per muatan. Ini berarti AR-nya 108, muatannya 1. Kok 1 ya, harus hafal ya. Kalau Ag itu ionnya 1. Kalau AgNO3 kita ionkan menjadi Ag plus ditambah NO3 min. Berarti Ag itu muatannya 1. Selalu 1 atau biloknya selalu 1. Jadi jawabannya EAg sama dengan 108. Kemudian waktu.
Di sini diketahui waktunya 1 jam, berarti kita bikin detik, yaitu 3600 detik. Kemudian I-nya 10 ampere. I-nya 10 ampere. Ya, yang ditanyakan berapa gram masanya, berarti kita masukkan rumus Faraday 1 ya. W sama dengan EIT kali W sama dengan EIT per 96.500. Masukkan angka-angkanya. W sama dengan 108 kali 10 kali 3.600 dibagi 96.500. Ketemunya W sama dengan 40,29 gram. Soal kedua, sejumlah arus listrik dapat mengendapkan 8 gram tembaga dari larutan CuSO4. Jika arus listrik tersebut dialirkan melalui AgNO3, berapa gram logam perak yang mengendap di katoda? ArCu sama dengan 64, ArAg sama dengan 108. Untuk soal ini, apa saja yang diketahui? Kita mengetahui ini ada 8 gram tembaga dari larutan CuSO4. Jadi ada 2 larutan ini ya. Berarti E-nya Cu sama dengan 64 dibagi 2. Nanti siswa tanya, ini 2 dari mana, Bu? 2 itu dari biloxnya Cu. Cu2 plus ditambah SO4 2 min Cu2 plus. Nah, 2 plusnya ini yang menyebabkan dia per 2 gitu ya, sama dengan 32. Kemudian diketahui lagi E-nya Ag. E-nya Ag kayak tadi ya. Ini berarti 108 per 1. AR-nya 108, 1 adalah muatannya. Sama dengan 108. Kemudian kita pakai rumus yang mana? Faraday 2. Karena ada 2 zat yang diketahui ya. Yaitu 2 logam. Logamnya Cu dan Ag. Berarti W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Masukkan angka-angkanya. WCU sama dengan WAG, WCU per ECU sama dengan WAG per EAG. Angkanya kita masukkan, W-nya Cu 8 gram per E-nya Cu 32 sama dengan W-nya Ag. Ditanyakan berapa gram logam perak yang mengendap. Nah, ditanyakan, kemudian E-nya 108, masukkan angkanya. WAG sama dengan 108 kali 8 dibagi 32. Ketemunya 27 gram. Jadi logam perak yang mengendap di katoda adalah 27 gram. Soal nomor 3. Berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda grafit selama 1 jam jika digunakan arus 10 ampere? ArCa sama dengan 40. Pembahasannya kita tulis dulu yang diketahui ya. Ini yang diketahui ECU, kita bisa cari Ar 40 per bilox atau permuatan, muatannya 2 dari mana? Ini kita ionkan Ca2 plus ditambah 2Cl min. Ca2 plus 2 plusnya itu menjadi dia dibagi 2 sama dengan 20. Kemudian waktunya 1 jam sama dengan 3600 detik. Kemudian arusnya 10 ampere. Masukkan ke rumusnya. W sama dengan EIT per 96.500 sama dengan 20 kali 10 kali 3.600 dibagi 96.500, ketemunya 7,461 gram. Jadi logam kalsium yang dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda grafit adalah 7,46 gram. Soal keempat. Hitunglah massa tembaga yang diendapkan di katoda pada elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan muatan listrik sebesar 0,5 F. Ingat, 1 Faraday sama dengan 96.500 coulomb per mol. ArCu sama dengan 64.
Bagaimana pembahasannya sama seperti yang tadi, cuman Ibu tambahi keterangannya seperti ini ya. Larutan CuSO4 terurai menurut persamaan CuSO4 menjadi Cu2+ ditambah SO42-. Kemudian di katode, yang ditanam di katode itu reaksinya siapa? Cu ya. Nah, Cu karena katode jadi reduksinya kation. Pelajaran sebelumnya ya, jadi Cu2+ ditambah 2E menjadi Cu. Kemudian apalagi yang diketahui? Di sini ada 0,5 F Faraday-nya sama dengan 0,5. Kemudian apalagi? Masukkan ke rumusnya. Rumusnya kita cuma gunakan W sama dengan E kali F, tidak pakai EIT gitu ya. Karena sudah diketahui Faraday-nya. Jadi kita cari ECU sama dengan 64/2 dari mana? Dari ini loh ya. Kalau tadi yang soal-soal di atas tidak Ibu tulis ya, ini jadi muatan atau bilox. Ini 64/2, duanya dari sini ya. Kemudian masukkan rumusnya, W sama dengan E kali F langsung ya. E nya 32, F nya setengah sama dengan 16 gram. Jadi logam Cu yang diendapkan di katode adalah 16 gram. Sampai soal keempat ini masih mudah ya. Kita coba variasi soal yang lainnya dengan soal yang kelima. Dalam elektrolisis larutan Cu NO3 2 kali dengan elektroda inert 1,27 gram Cu, ArCu sama dengan 63,5 diendapkan. Volume gas yang dihasilkan di anode pada 1 atm 0 derajat Celcius adalah, nah ini agak beda dengan yang tadi ya. Di sini di soal diketahui ArCu 63,5, kalau tadi 64 ya, kamu ikuti aja soalnya ya. Tergantung soal itu keluarnya Ar berapa. Pembahasannya bagaimana dengan reaksi ini? Kalau reaksi ini kita harus bisa menentukan reaksi elektrolisisnya. Reaksi elektrolisisnya seperti ini ya, masih ingat ya? Ini kita coret yang sama. 4E kanan kiri. Jadi di katodanya Cu2+ ditambah 4E menjadi 2Cu. Kemudian ini H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4E. 4E nya kita coret. Ini reaksinya kok seperti ini, dari mana? Dibuka lagi video tentang reaksi elektrolisis ya. Kemudian kita turunkan 2Cu2+ ditambah 2H2O menjadi 2Cu plus 4H+ plus O2. Kalau soal-soal yang sebelumnya kita tidak perlu menuliskan reaksi elektrolisis, tapi untuk soal yang tipenya seperti ini kita harus menentukan reaksi elektrolisisnya seperti apa. Di sini diketahui 1,27 gram Cu ini ya. Berarti ini logam Cu ya. Diketahui ini 1,27 gram. Kalau 1,27 gram berarti harus kita jadikan mol. Mol Cu sama dengan 1,27 per 63,5 gram per Ar ya. Ini ketemunya 0,02 mol ya. Siapa sih yang ditanyakan? Volume gas yang dihasilkan pada anode ya. Volume gas yang dihasilkan pada anode ini gasnya yang mana? Gasnya itu yang O2 ya. Nih gasnya yang O2. Jadi O2-nya itu ditanya berapa sih O2-nya? Berapa liter? Berarti karena volume ya, berapa liter. Maka kita bisa melanjutkan perhitungan ini dengan melakukan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan jumlah mol. Tadi reaksinya kan seperti ini ya. Reaksi di akhir ya, 2Cu2+ ditambah 2H2O menghasilkan 2Cu plus 4H+ plus O2 ini ya. Ini 2Cu nya tadi sudah ketemu 0,02 mol. Kemudian yang ditanya ini oksigennya, berapa nih oksigennya? Jadi oksigennya perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ini kan koefisiennya 2 ya. Ini koefisiennya 1, berarti kita bisa tuliskan di sini ketemunya 0,01 mol. Paham ya ini ya? Pelajaran kelas 10. Kemudian
Karena volume gas diukur pada keadaan STP. STP itu artinya apa? S-nya standar, T-nya temperatur, P-nya pressure. Keterangannya standar, temperatur, pressure yang mana? Yang tadi temperaturnya 0 derajat Celcius, tekanannya 1 atm. Maka kita harus gunakan rumus mol sama dengan V per 22,4. Ya, yang ditanyakan ini ya, volumenya oksigen. Jadi, volumenya oksigen sama dengan 0,01. Ini jadi volume sama dengan mol kali 22,4. 0,01 mol kali 22,4 L per mol. Jadi ketemu berapa? 0,224 liter. Jadi volumenya oksigen ketemu sekian. Soal ke-6, soal terakhir. Dalam elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda inert dihasilkan 224 ml gas pada kondisi STP di anode. Massa endapan yang didapat di katode adalah jika ArCu sama dengan 63,5. Bagaimana pembahasannya? Ini setipe dengan soal yang nomor 5 ya, cuman bedanya kalau ini yang ditanyakan massa, berarti gramnya yang di katode. Reaksinya juga sama ya. Nah, reaksi elektrolisisnya masih sama. Ini Ibu buat soal yang mirip biar kamu tidak terlalu bingung. Ini ya, CuSO4 di katodenya reaksinya 2Cu2 plus ditambah 4E menjadi 2Cu. Di anodenya 2H2O menjadi 4H plus ditambah O2 plus 4E. Berarti gimana ini reaksi elektrolisis harus hafal ya. Kalau kita mau ujian gitu reaksinya harus dihafalkan seperti ini. Tidak perlu dihafalkan, ada beberapa logika yang harus kita ketahui. Karena ini ada 4E di kanan dan di kiri. Ya, kita coret ya 4E-nya. Kemudian reaksi akhirnya menjadi seperti ini. Ini yang diketahui apa nih? Yang diketahui 224 ml gas di anode. Gasnya yang mana? Ini gasnya yang O2 ya. Ini O2 nya diketahui. Berapa ini O2 nya? Diketahui 224 ml sama dengan 0,224 liter. Kita buat dia jadi mol ya. Berarti ketemunya 0,224 liter per 22,4 ya, ketemunya sama dengan 0,01 mol pakai rumus yang tadi. Yang ditanyakan siapa? Yang ditanyakan Cu. Cu ini berapa gram? Kalau tadi kebalikannya ya, soal yang tadi cuma dibolak-balik aja, variasi sedikit. Kemudian kita bisa jawab, ditulis lagi reaksinya 2Cu2 plus ditambah 2H2O menjadi 2Cus ditambah 4H plus ditambah O2 gas. Kita tulis jumlah molnya O2 adalah 0,01 mol, maka Cu dua kalinya ya berdasarkan koefisien sama dengan 0,02 mol. Maka mol sama dengan gram per AR atau MR gitu ya. Gampang banget ini ya. Jadi massa Cu karena yang ditanyakan gram, gram sama dengan mol kali AR gitu ya. Jadi ketemunya 0,02 kali 63,5 sama dengan 1,27 gram. Jadi massa Cu yang mengendap adalah 1,27 gram. Materi kita cukup ini dulu ya. Ayo belajar. Anak kecil saja semangat untuk belajar, apalagi kalian yang sudah hampir lulus dari sekolah menengah atas. Yuk rajin-rajin belajar. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.